Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam siaran secara online. Meskipun kita ada di rumah masing-masing dan kita tidak bertemu secara fisik, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, dan kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa meminta pengurapan, meminta campur tangan Tuhan turun atas ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkan seluruh proses ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam campur tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu juga setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan, sehingga semuanya boleh mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap bersukacita karena Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk membuka ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Kita tetap percaya bahwa puji-pujian kepada Tuhan dan hadiratnya melingkupi setiap kita dimanapun saudara berada. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama, karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan bersama-sama. Berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Kita bertepuk tangan kepada Tuhan, bersukacita di dalam hadiratnya. Kita diberi kuasa dari Raja mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila
Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yeah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terima kasih Tuhan buat sukacita di dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang tak terbatas yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan, waktunya kami akan mengisi roh kami. Waktunya di mana kami akan ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya setiap hati kami memiliki tanah hati yang subur, untuk setiap benih firman Tuhan itu bisa jatuh di tanah hati kami yang paling baik, sehingga benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami tidak pernah mengetahui segala perkara di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Engkau menyertai dari segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang mengerti, Kau Tuhan yang peduli terhadap setiap persoalan-persoalan hidup kami. Engkau yang memberikan pada kami jalan keluar, sehingga kami semua dapat menanggungnya bersama denganmu Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah hidup kami. Katakan bersama-sama, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, oh, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dan seluruh keberadaan kami menyerahkan hamba-Mu yang hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi memenuhi hamba-Mu
sehingga setiap perkataan yang disampaikan melalui kebenaran firman-Mu akan meneguhkan setiap kami, menegur setiap kami, dan memberikan kekuatan kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi, yang ada di rumah masing-masing. Sekali lagi saya selalu bersyukur di hadapan Tuhan karena bisa melayani Tuhan sekalipun sementara waktu melalui online seperti ini. Saya bersyukur saudara semuanya dalam kondisi baik dan sehat-sehat saja. Bahkan tetap saya berharap saudara mentaati protokol kesehatan ketika saudara ada di luar rumah, ya, sehingga situasi new normal yang diberlakukan oleh pemerintah itu sungguh-sungguh kita taati dan saudara ada dalam pemeliharaan dan kekuatan Tuhan, amin. Dan pada saat ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, jika saudara menerima dengan rendah hati dan mengikuti sampai selesai, saya yakin saudara mendapatkan anugerah kekuatan yang baru, pewahyuan dari Tuhan, sehingga firman ini akan terus mempersiapkan saudara menjadi orang-orang yang kuat menghadapi situasi sulit ke depan ini. Amin. Dan tema pada saat ini adalah dalam kuasa dan kendali Tuhan. Beberapa ayat saya akan bacakan. Yang pertama dari Matius pasal 10 ayat ke-30 yang berkata demikian. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Itu dalam Matius pasal 10 ayat 30, ya. Kalau diterjemahkan dari New King James, maka Matius pasal 10 ayat 30 ini berkata demikian. Tetapi setiap rambut di kepalamu dihitung, ya, atau diberi nomor atau ditandai. Sedangkan di dalam Lukas pasal 21 ayat 18 berkata demikian. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut di kepalamu akan hilang. Sekali lagi, tetapi tidak sehelai pun dari rambut di kepalamu akan hilang. Saudara, baik di Matius pasal 10 ayat 30 maupun Lukas pasal 21 ayat 18, kedua ayat ini ditulis dalam konteks masa menjelang akhir zaman berakhir. Artinya, waktu-waktu yang masih tersedia menjelang Tuhan Yesus datang untuk mengadakan pengangkatan pada orang-orang percaya. Karena itu di dalam Matius pasal 10 ini, mulai ayat yang ke-16, Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan tema perikop, yaitu penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Saudara, dari dua ayat ini sebelum kita bahas, kita akan ajukan dua dulu pertanyaan untuk memudahkan pemahaman. Pertanyaan pertama, sesungguhnya baik di dalam Matius pasal 10 ayat 30 maupun Lukas pasal 21 ayat 18, dua ayat ini sesungguhnya berbicara tentang apa? Ternyata saudara, dua ayat ini ternyata berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di akhir zaman terhadap orang percaya atau umatnya. Jadi ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di akhir zaman, saudara. Pertanyaan kedua, mengapa Tuhan berkenan memelihara orang-orang percaya di akhir zaman? Ya. Nah, ternyata saudara, kalau kita baca di dalam pasal 10 Matius ayat 29 dan 31, ya, Tuhan itu ingin menunjukkan, ya, bahwa kita, saya dan saudara, adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Coba saya baca buat saudara, ya.
bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Ya. Nah, saudara, konteks dari ini adalah zaman itu burung pipit, terutama di daerah Filistin atau Palestina, itu adalah burung yang suka tinggal di sebuah rumah yang sudah dibersihkan dan kosong sekitar 1 tahun, maka itu akan menjadi rumah, menjadi sarang bagi burung pipit. Ya, dan ketika itu berkumpul menjadi sebuah sarang yang banyak burungnya, maka orang-orang di sana itu menangkapin. Ya, ketika ditangkap lalu dijual di pasar, ternyata harganya sangat murah. Karena kata duit di sini menunjukkan uang atau mata uang zaman penjajahan Roma itu murah sekali. Ya. Karena itu kalau dijual 2 ekor seduit, itu artinya burung pipit itu begitu murah atau tidak ada harganya. Ya. Nah, dari sini kita bisa menangkap yang murah harganya atau murahan atau tidak ada harganya seperti burung pipit saja. Perhatikan, dijagai, dipelihara Tuhan. Bahkan tadi dikatakan gini, ya, tidak akan jatuh ke bumi di luar dari kehendak Bapa. Burung yang murah, tidak ada harganya, saudara. Namun itu dijagai Tuhan sedemikian rupa, tidak dibiarkan jatuh ke bumi seekor pun kalau tidak seizin, sepengetahuan Tuhan. Di luar kehendak Tuhan tidak diizinkan. Maka firman Tuhan berkata demikian, apalagi kamu. Ya. Artinya Tuhan ingin menunjukkan sebuah perbandingan. Burung yang murahan itu dijaga Tuhan sedemikian rupa, tapi kita ini ternyata lebih dari burung pipit yang murahan itu. Apalagi di hadapan Tuhan, Tuhan menjaga sedemikian rupa, demikian teliti, sampai dikatakan, ya, seperti rambut di kepala kita, tidak dibiarkan satu helai pun itu hilang. Betapa Tuhan itu sangat detail, sangat konsen, sangat perhatian, sangat peduli, sampai seperti itu, saudara. Itu luar biasa. Dengan menyadari ini, coba perhatikan, hidup saya dan saudara itu di hadapan Tuhan begitu berharganya. Ya. Karena itu menyadari hal ini, jangan sampai ada satu orang pun yang percaya kepada Yesus merasa terhina, merasa miskin, merasa tidak dianggap, merasa tidak berharga, merasa tidak seperti orang lain. Hai, padahal Tuhan sudah ngomong jelas itu, ya. Yang murah saja diperhatikan seperti itu, apalagi orang percaya begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan jaga demikian rupa, karena orang percaya itu sangat berharga di mata Tuhan. Luar biasa orang Kristen itu, luar biasa orang percaya itu, harganya di hadapan Tuhan. Nah, saudara perhatikan, ya, kata kamu lebih berharga, sekali lagi, kata kamu lebih berharga di ayat ini itu sesungguhnya ditujukan, ya, kepada orang-orang percaya yang memiliki kesetiaan imannya kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu tidak semua orang percaya di dunia ini itu hatinya terpaut, hatinya melekat kepada Tuhan.
Karena di dunia ini begitu banyak godaan, begitu banyak pikatan, sehingga orang-orang bisa terpesona. Orang-orang Kristen bisa terpesona dengan dunia ini yang begitu menyenangkan, mempesona dan menggiurkan mereka, menarik mereka menjadi milik dunia, sehingga hatinya, hidupnya tidak untuk Tuhan. Makanya sesungguhnya ayat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang hatinya setia kepada Tuhan. Apapun godaan ini, apapun goncang dunia ini, hatinya setia melekat kepada pribadi Yesus Kristus. Karena itu saya baca buat saudara, setia seperti apa sih? Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke 33 dikatakan begini, ya. Setiap orang yang mengakui Yesus di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Yesus di depan manusia, aku Yesus juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Makanya saudara, ini sebenarnya juga bicara tentang pengakuan kesetiaan kepada pribadi Yesus selama ada dalam zaman yang penuh dengan penderitaan, aniaya, salib, dan begitu banyak kesulitan hidup sekarang ini. Nah, kata setia dari bahasa Yunani yaitu pistis atau pistiowo. Kata pistis itu punya akar kata satu yang paling kuat, yaitu melekat. Artinya bisa diartikan mempercayakan diri dan mengandalkan kepada Yesus saja. Nah, kata melekat itu artinya apapun yang akan menggoncangkan, mempesona, yang akan merayu, yang akan merampas, akan membuat kita imannya digoncangkan, digoyahkan, orang ini memegang, ya, berpegang, merapat, ya, menyerah, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pegangan, dan dia tidak mau melepaskan apapun itu. Bahkan dikatakan dia rela kehilangan nyawanya, ya. Bahkan situasi yang sangat sulit, situasi zaman di mana nyawanya terancam, orang ini seperti ayat 32 tadi berkata demikian. Barang siapa mengakui aku di depan manusia. Manusia itu bukan sembarangan. Artinya orang yang mengancam nyawanya, mengancam jiwanya, sehingga bisa melayang. Orang ini tetap mengakui, tetap mengatakan Yesus adalah Tuhanku. Seperti itulah kata melekat. Dan ini membutuhkan keberanian, saudara. Karena zaman sekarang ini berbeda dengan puluhan tahun yang lalu. Ya, tingkat aniaya itu sudah mulai membesar. Kalau tempat ibadah dihancurkan, ya, itu mungkin masih kita bisa maklum karena jiwa kita tidak diancam. Tapi kalau tempat ibadah dihancurkan, jiwa kita sudah terancam, nggak bisa tinggal dalam rumah, kita benar-benar dalam sebuah bentuk teror dan akan dibunuh, ya, situasi itulah yang sungguh-sungguh ditentukan oleh kesetiaan kita. Kita pilih siapa ini? Kita melekat pada siapa ini? Makanya Yesus sampai memberikan sebuah peringatan. Siapa yang mengakui aku di depan manusia yang mengancam dia, maka aku juga mengakui dia di hadapan Bapa di surga. Karena itu saudara, hari-hari ini yang penuh dengan kesulitan seperti ini, masa-masa yang luar biasa, menggoncangkan banyak sisi kehidupan di dunia ini, termasuk di Indonesia, termasuk di kota ini. Biarlah itu sesungguhnya malah membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Seperti minggu lalu saya sampaikan, ya, tingkat pengenalan kita kepada Yesus itu menentukan cara hidup kita, menentukan tingkat iman kita juga, ya. Makanya orang yang mengenal pribadi Yesus, ya, dia akan rela pikul salib,
Dia akan rela pikul penderitaannya. Dia akan rela berjalan dalam kesulitan demi Tuhan Yesus. Dan orang seperti inilah, saudara, yang kalau dalam kondisi terancam, dia akan tetap punya pistis pisteuo, yaitu melekat kepada pribadi Yesus Kristus dan tidak mudah diguncangkan. Maka pertanyaannya, saudara, apakah jaminan yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang setia? Apakah jaminan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang setia, yang melekat seperti itu? Ya. Tentu jaminan terakhir atau garansi terakhirnya adalah orang seperti ini layak mendapatkan kehidupan kekal di masa-masa kekekalan nanti. Ya. Namun ketika ada di dunia atau masih ada di dunia seperti ini, maka janji Tuhan itu seperti ini, ya. Yang sudah kita baca dalam Matius pasal 10 ayat 30 dan Lukas pasal 21 ayat ke-18, ya. Yang tadi saya katakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semua. Ya, tetapi setiap rambut di kepalamu dihitung, diberi nomor, ditandai, tetapi tidak sehelai pun dari rambut di kepalamu akan hilang. Itulah janji Tuhan, saudara. Di situasi yang akan berkembang ini, Tuhan akan menunjukkan pemeliharaannya sampai tingkat, ini kata kiasan ya, rambut di kepala kita tidak sehelai pun itu diizinkan jatuh ke bumi kalau tidak di luar kehendak Tuhan. Ya. Kalau sampai rambut atau sehelai rambut kita jatuh ke bumi, ya, atau rontok, ya, itu artinya pasti sepengetahuan, seizin Tuhan. Betapa Tuhan itu sampai ke tingkat sekecil, sedalam, ya, sedetail itu Tuhan perhatian memberikan pemeliharaan kepada umatnya yang mau melekat kepada Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan itu, saudara. Karena itu singkatnya, saudara, orang yang setia atau melekat pada pribadi Tuhan akan hidup di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Sekali lagi, singkatnya, orang yang setia, pistis, melekat kepada pribadi Tuhan, memilih Tuhan, akan hidup dalam kuasa dan kendali Tuhan. Ya. Jika rambut, ya, kita di tempat kepala kita masing-masing itu ditandai, diberi nomor, ya, dihitung, diawasi, itu menunjukkan betapa Tuhan sangat teliti, peduli, dan memperhatikan hidup kita sedemikian luar biasanya. Artinya, semua kejadian yang kita alami, semua kejadian, peristiwa, kesulitan, kesusahan, penderitaan yang kita alami itu sudah melalui seleksi. Ini perhatikan, saudara. Itu sudah melalui seleksi, screening dari mata Tuhan. Ya. Dalam kuasa, dalam kontrol dan kendali Tuhan. Bisa hal yang kecil, bisa hal yang besar, bisa hal yang baik, bisa hal yang kurang baik menurut kita. Ya, bahkan kalau sampai terjadi sesuatu yang kurang baik, ya, akibat kelemahan dan kesalahan kita sendiri, sekali lagi, bahkan bila sampai terjadi sesuatu yang kurang baik akibat kesalahan atau dosa kita sendiri, ya, itu pun tetap Tuhan pakai, loh, saudara. Itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi perilaku, sifat, karakter kita, seperti Roma pasal 8 ayat 28. Sekarang kita tahu Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang melekat, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentu, saudara, ya, jika khusus untuk hal yang terjadi karena kesalahan kita sendiri, ya, karena kelemahan kita sendiri, ya, Tuhan tetap ambil, Tuhan tetap pakai itu,
ya, untuk mendatangkan kebaikan. Namun biasanya dalam kasus seperti itu Tuhan hadirkan yang namanya didikan, disiplin, teguran, hajaran, ya. Karena lewat hal itu, kalau ingin mendatangkan kebaikan, tentu Tuhan hadirkan hal seperti ini, didikan, hajaran, teguran, agar lewat situasi itu kita dikembalikan, dididik kembali, diarahkan kembali untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Bahkan ekstrimnya, saudara, ekstrimnya. Ya. Jika ada sebuah kejadian sampai tingkat membawa kematian, misalnya, saudara, ya, misalnya ini, kita sudah tahu semuanya, beberapa pendeta meninggal karena terkena COVID-19. Ya. Ada yang nyinyir mengatakan itu karena pendetanya ada di dalam sebuah persoalan, mereka sedang berdosa, melakukan sebuah kesalahan besar. Ada yang nyinyir, saudara. Ya. Namun saya berani menyampaikan pernyataan ini bahwa, ya, jika ada sebuah kejadian sampai membawa tingkat kepada kematian, itu pun tetap ada di dalam kehendak kendali Tuhan. Ya. Kenapa, saudara? Yang namanya pulang atau mati di tangan Tuhan itu ada di dalam kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mencabut nyawa, mengizinkan nyawa itu hilang kalau tidak hanya Tuhan saja. Enggak ada, saudara. Jadi orang pulang atau orang mati itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya. Karena itu kalau ada rekan-rekan hamba Tuhan itu dipanggil pulang karena terkena COVID-19, itu bukan karena melakukan sebuah kesalahan, bukan karena melakukan sebuah dosa besar, tapi itu hanyalah salah satu cara membawa mereka pulang ke tangan Tuhan. Salah satu momen untuk membawa mereka pulang ke tangan Tuhan. Sebab kalau cara mati itu dipersoalkan, ya, misalnya pendeta itu harusnya meninggal pas waktu doa, pas waktu melayani, pas ada di mimbar. Wow, itu menyalahi kedaulatan Tuhan, saudara. Sekali lagi, kalau cara mati, cara pulang ke tangan Tuhan itu dipersoalkan, maka 11 murid Yesus, mereka semuanya mati dengan cara yang tidak lazim. Ada yang digoreng di atas minyak yang mendidih, ya. Ada yang disalib terbalik, ada yang dijatuhkan dari bumbungan bait Allah, ada yang badan ditarik dengan beberapa kuda, ya. Kalau dipersoalkan cara mati, maka 11 murid Yesus itu kita bisa mengecam mereka sebagai orang-orang yang tidak berkenan hidupnya karena berakhir dengan tidak baik. Sekali lagi, kalau toh ada kejadian sampai tingkat membawa kematian, tetap itu dalam kendali Tuhan. Kecuali orang yang bunuh diri itu adalah orang yang memutuskan hubungan dengan kodrat ilahi. Jadi orang yang bunuh diri itu adalah karena kehendak bebasnya dia, sehingga dia memutuskan hubungan dengan kodrat ilahi, sehingga dia tidak ada dalam kendali Tuhan. Nah, saudara, saya akan bacakan beberapa kejadian, ya, yang akan terjadi dan mungkin akan terjadi, yang tidak bisa dielakkan, dan itu membutuhkan yang namanya pemeliharaan Tuhan atau kuasa dan kendali Tuhan. Ya. Yang pertama, jika COVID-19 ini terus berlangsung beberapa waktu ke depan, ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, jika perang dagang antara Amerika dengan Cina itu tidak hanya di area dagang saja perangnya, namun bisa meluas sampai tingkat senjata. Apa yang terjadi, saudara? Ketiga, jika perekonomian dunia semakin buruk dan menggoncangkan semua negara. Yang keempat, jika perekonomian di Indonesia juga mengalami penurunan, terus mengalami kemerosotan sampai tingkat yang sangat buruk, ya. Yang selanjutnya, jika kejahatan merajalela di mana-mana, jika kerusuhan dan penjarahan terjadi di mana-mana,
jika pengangguran bertambah di mana-mana, ya, jika bencana alam terjadi secara intensif di beberapa negara, terus termasuk di Indonesia, terus-menerus terjadi, ya, jika penyakit menular muncul lagi yang baru dan lebih ganas dari COVID-19, dan jika semua hal ini mengarah kepada satu sudut yang akhirnya munculnya antikris, sungguh situasi itu membutuhkan pemeliharaan kuasa dan kendali Tuhan. Sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Seperti kata firman Tuhan Yohanes pasal 15, dikatakan kita ini adalah carang, ranting yang melekat pada pokok yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kalau situasi yang saya sebutkan tadi benar-benar terjadi ke depan, ya, kita harus tetap menjadi carang, ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Itulah satu-satunya pengharapan, itulah satu-satunya kesempatan kita bisa diluputkan, bisa sungguh-sungguh mengatasi situasi itu dan mengalami kemenangan. Dan akhirnya jika kita masih hidup, Tuhan akan mengadakan pengangkatan. Kita termasuk orang-orang yang akan diangkat sehingga mengalami janji Tuhan sampai tingkat mengalami kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Situasi-situasi yang saya sebutkan ini situasi-situasi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, saudara. Semua akan terjadi dan akan digenapi semuanya, ya. Dan ketika muncul itu namanya antikris, wow, situasi akan lebih sulit dan sangat sulit dibanding dengan hari ini yang sudah terjadi. Baru COVID-19 merebak seperti saja, itu menggoncangkan seluruh dunia, menggoncangkan perekonomian, menggoncangkan tata sosial, menggoncangkan pendidikan, menggoncangkan begitu banyak kehidupan di dunia ini, termasuk di bangsa ini, termasuk di kota ini. Siapa yang bisa bertahan dengan situasi ini? Semua orang sekarang dikuasai dengan namanya ketakutan, dikuasai dengan kecemasan, kebingungan. Ini mau apa? Beberapa pengusaha yang mengalami collapse, mengalami kebangkrutan, yang mem-PHK besar-besaran seperti itu, saudara. Coba, saudara, ini semakin sulit, ini semakin sukar. Siapa yang bisa bertahan? Bahkan aneh sekali, malah ada orang-orang Kristen yang karena situasi membutuhkan pertolongan, dia tidak mau berseru kepada Tuhan, malah meninggalkan imannya dan menjadi keyakinan lain. Wow, mengenaskan sekali, saudara. Bagi saudara yang mengikuti pemberitaan ini, saya berharap saudara tetap memilih sebagai ranting, sebagai carang yang melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Karena dengan kita melekat, apapun yang menjadi pesona, apa menjadi gangguan dalam hidup kita, penderitaan, kesulitan kita, ya, kita tidak mau berpaling dari Yesus. Kita pegang erat-erat janjinya, kita melekat pada pokok anggur. Saya yakin dengan melekat seperti itu, Tuhan itu akan menggenapi janjinya. Sehelai rambut di kepala kita tidak dibiarkan hilang di luar kehendak Dia. Itu sebuah janji yang memberikan jaminan bahwa kehidupan kita ada di tangan Dia, dalam kendali, dalam kontrol dan kuasa Dia. Sehingga kalau kita memilih seperti itu, saya yakin setiap saya dan saudara sampai kepada tujuan hidup kekal. Tapi Pak, di dunia ini begitu banyak kesulitan. Makan saja susah, kerja sekarang sudah benar-benar susah. Banyak orang mengalami kebangkrutan. Gimana nih Pak? Saudara, baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen, itu sama-sama mengalami yang namanya goncangan seperti ini. Goncangan sama-sama dihadapi. Bedanya adalah kepada siapa kita berpegang, ya. Kalau orang itu berpegang pada kekayaannya, firman Tuhan berkata, kekayaan harta benda itu tidak menyelamatkan. Makanya
Ada orang-orang yang kaya raya, uangnya begitu banyak, tiba-tiba ambruk, blek, habis semuanya. Itu artinya kekayaannya tidak bisa melindungi dia. Bahkan ketika dia sakit, kekayaannya tidak bisa menyembuhkan dia kalau Tuhan tidak turun tangan. Di dunia ini tidak ada yang bisa kita pegang. Di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan garansi. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa memberikan jaminan yang pasti. Gak ada, saudara, yang bisa memberi jaminan kepastian, ya, hanyalah Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Coba saudara renungkan hal ini, saudara. Kalau semua yang saya sebutkan tadi itu, saudara, itu terjadi, Tuhan tidak tinggal diam dan tidak tidur. Jika kondisi kita ini diizinkan Tuhan, ya, dalam sebuah krisis, dalam sebuah kesulitan, sekali lagi Tuhan tidak tidur dan tidak berpangku tangan. Kalau ada yang berkata, tapi Pak, nyatanya seperti ini, saudara, Tuhan itu memang tidak tertidur, ya. Yang membuat kita merasa Tuhan itu tidak berbuat apa-apa, Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak nongol menolong kita, itu karena kita tidak mampu menyelami, tidak mampu menyelami, memahami karya Tuhan. Makanya dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11b dikatakan, ya, bahwa manusia itu sejak semula tidak mampu memahami pekerjaan Tuhan. Padahal dikatakan segala sesuatu indah pada waktunya, tapi manusia, dasar manusia itu tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Artinya susah memahami karya Tuhan. Yang dibutuhkan adalah kerelaan diri kita untuk melekat kepada pribadinya. Entah ngerti, entah enggak dengan rencana Tuhan. Kalau kita mau melekat pada Tuhan, disitulah akhirnya sedikit demi sedikit, pelan atau akhirnya kita akan tahu bahwa rencana Tuhan itu seperti ini, indah pada waktunya. Jadi dibutuhkan adalah kerelaan untuk melekat, mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu dibutuhkan. Tuhan setia kepada pokok anggur yang benar. Saudara, intinya adalah Tuhan sedang berurusan dengan saya dan saudara. Ya. Makanya sampai rambut di kepala kita ini, mana yang boleh rontok, mana yang boleh jatuh, ya, itu sungguh-sungguh Tuhan peduli. Makanya untuk memahami bagaimana kasih Tuhan kepada kita, ayo kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian, ya. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini doanya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Dia berharap agar orang yang membaca surat itu dan orang-orang yang ada di Efesus itu dapat memahami. Ini perhatikan saudara, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, ya, dan betapa dalamnya kasih Tuhan. Ya, coba saudara, kita oleh Rasul Paulus disuruh memahami, ya, lebar, panjang, tinggi, dalam. Kalau kita memahaminya, saudara, maka kita akan dapati tidak ada ujungnya. Artinya lebarnya nggak bisa diukur, panjangnya nggak bisa diukur, tingginya nggak bisa diukur, dalamnya nggak bisa diukur. Artinya begitu tidak terbatas kasih Tuhan kepada manusia. Hanya kitalah yang terbatas, yang tidak mampu memahami kasih Allah, sehingga seringkali kita merasa ditinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji, karena betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Tuhan, Tuhan sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita sekali-kali, dan tidak pernah membiarkan kita sekali-kali. Ibrani pasal 13 ayat ke-5.
Karena itu saudara, kalau kita pahami hal ini, maka dalam kesulitan saya dan saudara, tetap kita akan menemukan ada tangan Tuhan di situ sedang berkarya. Amin. Sekali lagi, dalam kesulitan hidup kita, dalam kesulitan saya dan saudara, tetap akan kita dapati, entah cepat, entah lambat, entah kapan, ada tangan Tuhan sedang bekerja di situ. Ya. Mungkin saudara sedang mengeluh, istri mengeluh tentang suaminya, suami mengeluh tentang istrinya, mengeluh tentang anaknya, mengeluh tentang mertuanya, mengeluh tentang usahanya, tentang bisnisnya, tentang pekerjaannya, tentang keuangannya, tentang rumahnya, tentang begitu banyak keluhan. Namun jika hari ini kita memutuskan untuk pistis setia melekat kepada pribadi Yesus, maka satu, Tuhan ada di setiap lini hidup kita. Dia ada di setiap detik waktu kita. Yang kedua, mata Tuhan tidak pernah tidur mengawasi kita. Semua ada dalam kuasa kontrol dan kendali Dia. Tiga, karena kita ini berharga di mata Tuhan, Ia sangat mengasihi kita, apapun kondisi hidup kita, saudara. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang saya sampaikan ini merupakan bentuk kepedulian, pemeliharaan Tuhan menghadapi hari-hari di mana ke depan yang namanya aniaya, masa sukar itu akan semakin terjadi dengan luar biasa. Nah, masa yang tersisa tersedia ini, Tuhan ingin memberikan jaminan kepada kita. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan memegang kendali hidup kita sampai tingkat rambut di kepala kita sehelai pun tidak dibiarkan hilang di luar kehendak Dia. Ya. Karena itu apapun menjadi persoalan saudara hari ini, kembalilah kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menghakimi orang lain. Ya. Tapi mari, kalau masih kita dapati ada dosa dalam hidup kita, mari kita membereskan dengan Tuhan, kita bertobat kembali kepada Tuhan. Namun kalau tidak kita dapati kesalahan, tidak kita dapati dosa dalam hidup kita, kesulitan tetap datang, itu artinya sebuah ujian iman atau salib. Maka kita meminta anugerah hikmat Dia untuk turun, ya, menguasai kita, sehingga lewat hikmat dan campur tangan Tuhan, kesulitan ini dapat kita atasi. Itulah caranya yang bijak saudara menghadapi hari ini. Saya berharap lewat renungan ini, setiap saudara yang ada di rumah tidak mandul imannya, ya, tapi teruslah renungkan firman Tuhan. Setiap firman yang saya bagikan, terimalah dengan rendah hati, renungilah. Maka itu akan menjadikan saudara pribadi-pribadi yang akan sungguh-sungguh siap menerima pengangkatan nanti, saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, sesuai dengan Alkitab, ini adalah masa-masa akhir zaman. Kesulitan-kesulitan hidup akan terus bermunculan. Dunia ini semakin akan digoncangkan. Kerajaan-kerajaan akan tergoncangkan. Perekonomian akan tergoncangkan. Usaha-usaha akan tergoncangkan. Begitu banyak goncangan. Bahkan peperangan bisa akan terjadi kembali. Bahkan bencana-bencana akan secara intensif terjadi di mana-mana. Bahkan mungkin Tuhan masih akan izinkan munculnya penyakit yang lebih ganas dibanding COVID-19. Bahkan Tuhan izinkan sesuai dengan waktu munculnya antikris. Karena itu, untuk menghadapi ini semuanya,
Tentu sebagai manusia biasa kami tidak mampu menghadapinya. Tetapi oleh karena firman-Mu Tuhan, kami percaya kami adalah orang-orang yang memutuskan untuk melekat kepada Engkau sebagai pokok anggur yang benar. Kami pistis, kami melekat, kami memilih untuk berpegang kepada Engkau dan tidak mau melepaskan apapun keyakinan kami, kepercayaan kami, iman kami kepada Engkau. Kami orang-orang yang setia, yang tetap akan mengaku Engkau sebagai Tuhan, sekalipun ada manusia-manusia yang ingin membunuh kami Tuhan. Sehingga di hadapan Bapa Engkau juga akan mengaku kami sebagai orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarnya. Engkau mengurapi mereka untuk merenungkan bagian-bagian ini dengan serius Tuhan, sehingga hidup mereka akan dibangun hari lepas hari menjadi pribadi yang tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah khawatir, tidak mudah takut, namun dibangun oleh kebenaran firman Tuhan yang membuat mereka menjadi orang-orang yang kokoh imannya, yang tidak mudah digoncangkan oleh angin pengajaran, tidak mudah digoncangkan oleh bencana-bencana, kesulitan hidup, oleh apapun juga. Dan mereka semuanya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Oleh anugerah-Mu kami berdoa, kalau ada yang sakit, Tuhan tunjukkanlah belas kasih-Mu. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami kegoncangan usaha, Tuhan nyatakan campur tangan-Mu untuk membawa mereka mengalami kemenangan. Kalau ada yang mengalami kesulitan-kesulitan yang lainnya, Tuhan nyatakan kehadiran-Mu Tuhan, sehingga mereka semua mengalami pemulihan dan terus mengalami penyertaan-Mu, sehingga mereka menjadi saksi-saksi-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih, Engkau dipuji, Engkau disembah, Engkau dipermuliakan. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan kembali bertemu minggu depan. Kiranya sekali lagi saudara tetap diberkati Tuhan, tetap sehat, tetap baik-baik saja, tetap dipelihara Tuhan. Kalau sampai bertemu minggu depan, Tuhan memberkati dan shalom.